Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta diminta untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dengan ketat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dianggap tidak tetap karena tidak memberikan efek jera. Tingginya kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta semata karena masyarakat masih kurang disiplin. Di sisi lain, pemerintah dirasa belum memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Jika masyarakat masih tidak menjalankan protokol kesehatan, Jakarta akan terus menerapkan kebijakan PSBB hingga 1 tahun mendatang. Akibatnya perekonomian bergerak lamban dan makin memperparah keadaan. Waduh, tentu saja kita tidak ingin hal tersebut sampai terjadi ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 7 Oktober 2020 dengan episode Miao After Roar. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Trade Balance yang turun dari sebelumnya minus 63,4 billion dolar menjadi minus 67,1 billion dolar. Kemudian ada dari US Job Openings yang turun dari sebelumnya 6.697 menjadi 6.493. Kemudian ada dari India Market India PMI Composite yang naik dari sebelumnya 46 menjadi 54,6. Kemudian beralih ke corporate news, ada berita dari PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas yang mencatatkan pendapatan marketing sales 1,38 triliun rupiah per akhir September 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Adikarya Persero Tbk yang telah meraih kontrak baru senilai 6,2 triliun rupiah hingga akhir September 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton yang mencatatkan kontrak baru sebesar 2,62 triliun rupiah sampai dengan kuartal 3 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, IHSG ditutup menguat 40 poin atau 0,82% menjadi 4.999. Sektor keuangan, aneka industri infrastruktur, perdagangan industri dasar, pertambangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 263 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari antara ego dan emo. Pada akhirnya ego dan emo merupakan momok yang membuat pada akhirnya pembicaraan mengenai stimulus lanjutan dihentikan oleh Presiden Trump. Trump kemarin menyampaikan untuk mengakhiri negosiasi dengan para pemimpin Demokrat terkait tentang stimulus baru yang akan diberikan. Beberapa jam setelah Powell menyampaikan betapa pentingnya dukungan dari stimulus fiskal untuk menghindari penurunan ekonomi di tengah-tengah fase pemulihan ekonomi yang sedang berjalan secara rapuh. Presiden Trump mengatakan bahwa dirinya telah memberikan instruksi kepada perwakilannya untuk berhenti bernegosiasi sampai dengan pemilihan presiden usai. Setelah Trump menang, barulah saya akan mengesahkan RUU stimulus lanjutan yang akan berfokus terhadap tenaga kerja dan bisnis kecil. Namun pernyataan Trump yang akan mengesahkan apabila terpilih kembali, ini merupakan sebuah intrik permainan politik di dalamnya terkait dengan pemilihan presiden. Seperti merasakan tekanan kalau masyarakat Amerika tidak memilih Trump untuk menang, maka stimulus tidak akan diberikan. Jadi kami berpikir bahwa stimulus ini malah justru menjadi ajang konflik kepentingan politik. Semua indeks saham di Amerika mengalami penurunan mendengar hal ini. Bantuan stimulus ini merupakan salah satu yang terpenting saat ini untuk menopang perekonomian dan pernyataan itu pun juga disampaikan oleh Powell yang mengatakan kalaupun bantuan stimulus itu dalam jumlah yang besar, maka bantuan sebesar itu pun tidak akan sia-sia. Dukungan terkait dengan bantuan dari sisi fiskal juga dilakukan oleh Powell yang mengatakan bahwa pemulihan perekonomian di Amerika masih sangat lemah apabila pemerintah tidak memberikan bantuan yang memadai. Oleh sebab itu, stimulus yang diberikan meskipun dalam jumlah yang besar pun tidak akan menjadi masalah. Karena apabila dukungan stimulus pemerintah dalam jumlah yang sedikit, maka hal tersebut menyebabkan pemulihan ekonomi di Amerika akan menjadi rapuh dan lemah, sehingga hal ini akan memberikan kesulitan bagi sisi rumah tangga dan bisnis. Powell bahkan mengatakan
bahwa dirinya terus mendorong dan mendesak Kongres agar dapat mengeluarkan stimulus fiskal tambahan di atas 3 triliun dolar untuk menjaga prospek pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Powell mengatakan bahwa pemulihan akan lebih kuat dan bergerak lebih cepat apabila kebijakan moneter dan fiskal terus berjalan beriringan untuk menopang dan mendukung perekonomian sampai akhirnya berada di satu titik yang bebas dari masalah. Yang itu artinya, secara kebijakan saat ini sedang pincang sebelah karena tidak ada kebijakan secara fiskal yang mendukung hal tersebut. Marilah kita berdoa semoga mereka semua yang berkepentingan terketuk hatinya untuk menyelamatkan ekonomi negaranya, bukan dirinya sendiri. Cerita selanjutnya datang dari mengkhawatirkan. Bank Sentral Eropa saat ini tengah berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka tetap tenang dan dapat mengendalikan situasi dan kondisi yang kian mengkhawatirkan. Sejauh ini perdebatan apakah akan ada stimulus moneter masih akan menjadi perhatian utama pelaku pasar. Di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, Bank Sentral Eropa saat ini berusaha untuk menjaga tekanan agar tetap dapat terkendali. Meskipun sejauh ini pelaku pasar dan investor semakin bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Eropa. Begitupun dengan Korea Selatan yang mengatakan bahwa mereka tengah berusaha untuk memulihkan reputasinya terkait dengan kesehatan anggaran fiskal yang dimana mengalami kenaikan setelah masa pandemi usai yang dilanjutkan dengan memberikan batasan terkait hutang publik. Pemerintah sejauh ini telah membatasi utang sebesar 60% dari GDP, serta menjaga defisit fiskal untuk dapat berada di 3% pada tahun 2025. Peraturan yang akan dilakukan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga pengeluaran publik dan menjaga tingkat resiko secara jangka menengah maupun jangka panjang. Pemerintah akan terus menjalankan kebijakan fiskal karena perannya untuk menopang perekonomian, namun di sisi yang lain tetap menjaga keseimbangan fiskal yang kuat untuk generasi mendatang. Korea Selatan sudah cukup lama berusaha untuk menjaga dan mengendalikan hutang dengan ketat. Apabila hutang Korea Selatan terus mengalami kenaikan, maka diperkirakan peringkat kredit Korea Selatan akan mengalami penurunan. Sebagai informasi, peringkat kredit Korea Selatan berada di AA2 dari Moody's. Tekanan terkait dengan utang pun turut dirasakan oleh bank-bank yang berada di Singapura. Oleh sebab itu, bank-bank yang berada di Singapura akan memberikan keringanan utang kepada masyarakat dan bisnis kecil hingga menengah hingga akhir tahun untuk dapat mendukung masyarakat yang terkena dampak virus corona. Program tersebut sebelumnya akan diperpanjang untuk menopang bisnis yang mengalami kesulitan seperti penerbangan dan pariwisata, yang dimana keringanan tersebut diberikan hingga menunda 80% dari pembayaran pokok sejak 30 Juni. Bagi para masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pembayaran cicilan karena tidak adanya pendapatan, maka dapat mengajukan pengurangan pembayaran penuh yang akan diberikan sebesar 60% dari angsuran mereka selama 9 bulan. Hingga bulan Agustus sudah lebih dari 11,5 miliar dolar Singapura UKM dan sekitar 29 miliar dolar Singapura pinjaman properti yang ditangguhkan. Nilai tersebut kurang lebih sekitar 6% dari total pinjaman Bank Singapura yang senilai 677,9 miliar dolar Singapura. Singapura juga menjanjikan untuk terus memberikan bantuan sekitar 100 miliar dolar Singapura atau 73 miliar dolar. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, hampir semua bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk memberikan stimulus yang pas, tidak kurang, tidak lebih. Namun pertanyaannya adalah seberapa pas di tengah situasi dan kondisi saat ini yang terus mengalami perlambatan perekonomian dengan cepat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah cerita dari IEK. Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi atau IEK tercatat menunjukkan tren penurunan hingga September 2020. Per September 2020, IEK berada pada posisi 112,6, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebesar 118,2. IEK terus mengalami penurunan sepanjang tahun ini meski sempat meningkat pada Juni 2020 menjadi 121,8 dari penurunan terdalamnya yang terjadi pada Mei 2020 menjadi sebesar 104,9. Bank Indonesia menyebut konsumen masih berada pada zona optimistis terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan meski terjadi pelemahan dari bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat ekspektasi konsumen terhadap perkembangan kegiatan usaha ke depan tidak sekuat bulan sebelumnya. Terindikasi dari indeks ekspektasi kegiatan usaha sebesar 106,4 pada September 2020, lebih rendah dari Agustus 2020 yang sebesar 115,5. Di samping itu, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja pada 6 bulan mendatang juga terpantau lemah.
Sejalan dengan itu, ekspektasi konsumen terhadap adanya kenaikan penghasilan dalam 6 bulan ke depan juga menurun. Penurunan terjadi pada responden dengan tingkat pengeluaran 2, 1 hingga 4 juta rupiah per bulan. Sementara berdasarkan kategori usia, penurunan terdalam terjadi pada mayoritas kelompok usia, terutama responden berusia 60 tahun ke atas. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 4.965 hingga 5.020. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari TLKM, dan yang ketiga ada dari Pegas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang mencatatkan pendapatan marketing sales 1,38 triliun rupiah per akhir September 2020. Pendapatan marketing sales tersebut berasal dari penjualan lahan industri seluas 67,7 hektar sepanjang bulan Januari hingga September 2020, sehingga perusahaan telah menghimpun sebesar 69% dari target marketing sales atau sebesar 1,38 triliun rupiah. Adanya permintaan lahan untuk dunia industri masih tinggi, mengingat saat ini sedang terjadi krisis kesehatan akibat virus corona, memberikan optimis perusahaan akan mencapai target dari marketing sales, di mana perusahaan mematok target sebesar 2 triliun rupiah di tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari Weton atau PT Wijaya Karya Beton Tbk yang mencatatkan kontrak baru sebesar 2,62 triliun rupiah sampai dengan kuartal 3 2020. Hingga dengan kuartal 3 2020 kontrak baru sebesar 2,62 triliun rupiah dari target kontrak baru sebesar 5,25 triliun rupiah, di mana perolehan kontrak baru tersebut berasal dari pemberi proyek swasta dengan porsi 66,84%, BUMN dengan porsi 18,3%, dari induk perusahaan sebesar 13,32%, dan pemerintah 1,54%. Baru tercapainya 50% perolehan kontrak baru. Hal ini tidak terlepas dari beberapa penundaan proyek dan proses tender konstruksi di mana terjadi kondisi pandemi corona, sehingga perolehan kontrak baru menjadi semakin sulit tercapai dikarenakan perlu adanya waktu untuk negosiasi, proses tender serta penjelasan aspek teknis kepada calon pelanggan hingga ketersediaan dana dari pemilik proyek untuk pendanaannya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 220 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di pilarmas.investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.